Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Building a New Economy, Japan's Digital and Green Transformation. Sebuah buku baru yang ditulis oleh Hugh Whitaker, seorang akademisi yang cukup punya nama dan berpengaruh di Jepang, dan kontribusinya di dalam bidang ekonomi politik khususnya terkait dengan transformasi ekonomi, inovasi, dan kebijakan-kebijakan yang berlaku di Jepang. Nah, pada kesempatan ini saya akan menguraikan beberapa hal menarik di dalam buku ini yang bisa menjadi refleksi bagaimana kita menyusun sebuah kebijakan, membuat suatu perubahan di dalam perekonomian suatu negara. Nah, di dalam buku ini penulis menambahkan transformasi, bagaimana Jepang itu melakukan transformasi melalui dua pilar utama. Nah, pilar yang pertama adalah transformasi di bidang digital, dan pilar yang kedua adalah bagaimana Jepang melakukan transformasi hijau atau green transformation. Nah, di dalam buku ini juga penulis mengeksplorasi tantangan demografi, terutama masalah angka kelahiran yang semakin rendah dan di satu sisi jumlah angka lansia yang masih cukup banyak. Ini yang menjadi tantangan bagi Jepang dalam melakukan pembangunan. Jepang terancam kehilangan generasi yang akan mengisi atau melanjutkan pembangunan ekonomi di Jepang. Nah, beberapa indikasi yang menjadi tanda-tanda kemerosotan ekonomi di Jepang dengan adanya masalah depopulasi tadi, terjadinya stagnasi di bidang ekonomi. Jadi tidak ada pertumbuhan ekonomi karena pertama, pasar semakin rendah, tenaga kerja yang bekerja juga semakin berkurang karena depopulasi tadi. Kemudian adanya penurunan harga atau deflasi. Nah, ada kecenderungan inflasi, tapi inflasinya sangat rendah. Nah, inflasi yang rendah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang rendah. Nah, sehingga ini juga tidak terlepas dari akibat produktivitas yang stagnan tadi. Nah, selain itu, masalah yang dihadapi oleh Jepang selain masalah depopulasi adalah masih tingginya angka ketergantungan Jepang terhadap bahan baku, terutama bahan baku fosil untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negerinya. Nah, teman-teman sekalian, pada bagian pendahuluan ini penulis menyiratkan adanya optimisme dengan memperkenalkan konsep Society 5.0 dan New Capitalism untuk menjawab masalah depopulasi dan ketergantungan tadi. Nah, di sini penulis mencoba menciptakan model baru bagaimana ekonomi di Jepang ini bisa berkelanjutan. Penulis berhasil menarik perhatian dengan beberapa pertanyaan penting terhadap kondisi ekonomi Jepang saat ini. Pertanyaannya yang sangat menukik adalah, mampukah Jepang bangkit kembali, bangun dari dan keluar dari masalah yang sedang dihadapi Jepang saat ini? Nah, ini yang memberikan landasan yang kuat bagi pembaca untuk memahami relevansi transformasi yang dilakukan Jepang saat ini. Nah, teman-teman sekalian, di dalam buku ini terdiri dari 10 bab, termasuk bab kesimpulan.
yang masing-masing bab menggambarkan topik-topik yang sangat menarik, dan penulis mampu menjelaskannya dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh setiap pembaca. Misalnya di dalam bab 1, penulis menceritakan tentang bagaimana muncul dan jatuhnya ekonomi di Jepang. Nah, di dalam bab ini penulis mengeksplorasi perkembangan ekonomi Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Penulis melakukan analisis secara historis, catatan-catatan sejarah Jepang yang kuat tentang keberhasilan dan kegagalan model ekonomi Jepang pasca Perang Dunia. Nah, di sini penulis dengan jelas menjelaskan bagaimana keajaiban ekonomi yang dialami oleh Jepang dalam menciptakan stabilitas, tetapi juga memunculkan kelemahan struktural yang akhirnya menyebabkan stagnasi. Jepang menjadi kekuatan yang global di sektor manufaktur, terutama dalam elektronik dan otomotif, yang mana kebangkitan ini didukung oleh semangat atau keinginan Jepang untuk bangkit kembali pasca Perang Dunia Kedua. Nah, itu yang dimaksud dengan keajaiban ekonomi Jepang, padahal dulu sudah hancur luluh lantah dibom oleh tentara-tentara sekutu. Nah, pada bagian ini termasuk kejatuhan di era dekade yang hilang, penulis menggambarkan bagaimana model pertumbuhan berbasis manufaktur mulai kehilangan relevansi di tengah perubahan global dan domestik. Nah, di bagian berikutnya, di bab 2, penulis membahas tentang bagaimana membangun atau building and governing the digital economy. Nah, ini menjadi modal besar bagi Jepang dalam membangun ekonominya melalui digital economy. Pada bab kedua ini, penulis menggambarkan proses transformasi digital yang dialami oleh Jepang atau yang dilakukan oleh Jepang secara komprehensif, secara lengkap, termasuk tantangan dari aspek budaya, kemudian institusinya, dari kelembagaannya, sehingga untuk mengatasi masalah 2025 digital chip dan membangun digital adalah langkah yang sangat ambisius bagi Jepang. Meskipun Jepang sering dianggap sebagai pengikut daripada pelopor dalam teknologi digital. Nah, teman-teman sekalian, di bagian bab 3 ini, penulis menggambarkan tentang green economy. Green economy ini merupakan bagian atau penyempurnaan dari paradigma pembangunan ekonomi yang sebelumnya dikenal dengan istilah brown economy. Brown economy ini identik dengan industrialisasi yang banyak menimbulkan polusi atau kerusakan lingkungan. Pada zaman brown economy, ekonomi memang bisa tumbuh tinggi dari hasil industrialisasi tersebut, tetapi muncul masalah baru. Banyak perusahaan-perusahaan yang muncul, yang berkembang dengan mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi kegiatan eksploitasi tersebut tidak diimbangi dengan bagaimana memitigasi dampak dari eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan. Sehingga mulai muncul bencana,
banyak penyakit yang muncul akibat industrialisasi, bencana alam seperti banjir karena hutan sudah mulai berkurang, daya tampung alam sudah mulai berkurang, termasuk daya dukung akibat eksploitasi yang berlebih. Nah, berangkat dari pengalaman kejadian industrialisasi yang banyak menimbulkan masalah bagi generasi berikutnya, muncul pemikiran baru yang disebut dengan green economy. Nah, green economy ini penyempurnaan dari brown economy tadi, merupakan paradigma baru bagaimana membangun ekonomi tanpa merusak lingkungan. Nah, intinya di dalam konsep pembangunan hijau ini atau green economy ini, dampak-dampak lingkungan yang mungkin akan muncul dari setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan harus dilakukan mitigasi, dan bagaimana kegiatan yang dilakukan tersebut memberikan kontribusi yang positif terhadap ekonomi, tetapi secara ekologi sumber daya alam tetap tersedia dan berkesinambungan, khususnya bagi sumber daya alam yang bersifat unrenewable. Jadi barang sumber daya alam yang tidak bisa pulih, bagaimana kita memanage pengelolaannya agar tidak hanya habis pada masa saat ini, tetapi bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, itu yang diceritakan di bagian bab ketiga yang berjudul Green Economy ini. Nah, sehingga bagaimana Jepang dalam mengurangi emisi karbon dan mempercepat transisi energi melalui paradigma Green Economy. Nah, meskipun Green Economy ini saat ini sudah mulai ada yang meninggalkan dan mulai bergerak kepada paradigma baru yang disebut dengan The Blue Economy. Nah, tetapi di dalam buku ini tidak membahas tentang The Blue Economy. Cukup bagaimana penulis menggambarkan konsep Green Economy dalam membangun ekonomi Jepang. Nah, gitu teman-teman sekalian. Kemudian di bagian yang berikutnya, di bab 4 membahas tentang eco-cities atau kota yang ramah lingkungan, kemudian smart cities, kota yang cerdas, artinya kota yang sudah menggunakan bantuan teknologi di dalam pelayanan, baik itu pelayanan publik, kemudian dukungan-dukungan teknologi di dalam menunjang kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Dan kemudian di bab ini juga membahas tentang super cities, jadi kota-kota yang super, kota yang bagaimana membuat penduduknya menjadi nyaman, aman, dan merasa bangga tinggal di dalam sebuah kota. Nah, ini yang coba dibangun di Jepang melalui konsep eco cities, smart cities, dan super cities. Nah, studi kasus di kota pintar ini seperti Toyota Woman City, nah itu banyak yang menarik, menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengubah kehidupan masyarakat. Nah, namun di dalam pengembangan konsep eco cities, kemudian smart cities dan super cities ini masih menghadapi tantangan di bidang regulasi dan bagaimana mengadopsi teknologi yang masih kurang dibahas secara mendalam di dalam buku ini. Berikutnya di bagian 4 di bab 5 penulis membahas tentang bagaimana inovasi dan shifting sands di dalam industri. Jadi inovasi-inovasi baru yang menjadi sorotan penulis dalam bagaimana membangun industri di Jepang dalam menghadapi disrupsi teknologi.
Nah, Jepang memanfaatkan teknologi untuk perusahaan-perusahaan seperti Toyota, Hitachi dalam melakukan inovasi di tengah perubahan-perubahan zaman dalam menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang di era modern ini dan memberikan solusi yang penting dalam mempertahankan industri di dalam negeri. Nah, ini nanti lebih jelasnya teman-teman bisa baca lebih detail di dalam bab per bab di dalam buku ini. Masih ada beberapa bab yang sangat menarik untuk kita simak dan menjadi refleksi bagi kita semua, termasuk bagaimana perusahaan-perusahaan pemerintah atau BUMN di Jepang yang mengkombinasikan antara konsep lingkungan kemudian keberlanjutan oleh organisasi yang disebut organisasi negara, dan bagaimana the new capitalism dalam tanda kutip di sana berkembang di Jepang. Nah, di sini penulis memberikan analisis yang tajam tentang peran ESG atau Environment, Sustainable, dan Government ini sebagai upaya pengelolaan perusahaan yang ada di Jepang. Jadi konsep tata kelola kombinasi yang disebut dengan ESG ini adalah konsep baru di dalam new capitalism atau kapitalis yang baru yang cukup menarik. Bagaimana implementasinya dan dampaknya masih perlu kajian dan memerlukan waktu dalam implementasi konsep the new capitalism ini. Nah, di bagian bab ke-7 penulis membahas tentang people, skill, dan employment. Jadi di bab ini penulis menyoroti tantangan yang dihadapi oleh tenaga kerja di Jepang di tengah perubahan-perubahan demografi dan budaya kerja. Nah, terutama perubahan demografi ini terkait angka kelahiran yang semakin menurun, kemudian angka lansia yang semakin banyak. Nah, ini tentunya masalah serius yang dihadapi oleh setiap negara yang menghadapi ancaman kekurangan tenaga kerja atau depopulasi ini, sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Nah, ini yang penulis coba gambarkan di dalam bab 7 ini, kegelisahan atau tantangan Jepang dalam pembangunan ekonomi ke depan terkait ketersediaan tenaga kerja dan bagaimana kebutuhan tenaga kerja tersebut mampu terpenuhi, tentunya dengan diiringi dengan skill-skill yang sesuai dengan kebutuhan pada masa saat ini dan yang akan datang. Nah, di bab 8 di sini menceritakan tentang beyond capitalism. Jadi bagaimana pendekatan terhadap ekonomi sosial dan solidaritas yang memberikan perspektif segar tentang bagaimana Jepang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam ekonomi modern. Nah, kita mengenal Jepang ini memiliki budaya yang sangat kuat. Masyarakat Jepang yang sangat menghargai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, kemudian dijadikan sebagai spirit di dalam membangun ekonomi di era modern ini. Jadi salah satu contoh misalnya yang kita kenal selama ini, Jepang selalu menghindari adanya
gen atau penduduk di luar Jepang yang masuk menjadi bagian dari masyarakat Jepang. Nah, meskipun Jepang sekarang mengalami kekurangan tenaga kerja dan mendatangkan tenaga kerja dari luar Jepang, pendatang tersebut tidak serta-merta dan sangat sulit untuk diberikan pengakuan menjadi warga negara, karena memang Jepang memiliki budaya yang sangat kuat dan tidak mau budaya tersebut diganggu oleh masuknya budaya-budaya dari luar. Ini juga bisa kita baca lebih dalam di dalam bagian bab ke-8 ini. Nah, kemudian di bab 9 membahas tentang external dependencies dan shifting global contents. Nah, jadi di bab 9 ini penulis menguraikan dan menganalisis bagaimana ketergantungan Jepang pada mitra dagang dan energi yang sangat relevan dalam konteks geopolitik saat ini. Nah, Jepang tidak akan bisa maju tanpa adanya partner-partner atau mitra dagang di luar Jepang. Jepang sangat butuh pasar, dan Jepang juga sangat butuh dengan energi sebagai salah satu sumber daya atau modal di dalam menggerakkan industri di dalam negeri. Nah, di dalam kawasan Asia sendiri, Jepang tidak hanya Jepang yang sekarang mulai muncul di bidang manufaktur, tetapi muncul pesaing-pesaing baru yang berpotensi mengalahkan dan merebut pasar-pasar manufaktur dari Jepang ini. Nah, di sini penulis menunjukkan bagaimana Jepang mencoba menggunakan hubungan internasional untuk memperkuat transformasi domestiknya. Nah, tanpa adanya dukungan dari negara lain, tentunya transformasi yang digalakkan di Jepang ini tidak akan bisa berhasil. Nah, yang terakhir di bagian bab kesimpulan, ini sih sebetulnya bukan bab khusus ya, tetapi kesimpulan dari buku ini bahwa pembaca diajak untuk mensintesis dalam berbagai aspek dalam melakukan transformasi di Jepang. Nah, di dalam bab terakhir ini, di bab kesimpulan ini, penulis menyoroti keseimbangan antara kapitalisme finansial, kemudian masalah negara berkembang, dan kapitalisme komunal. Nah, namun optimisme dari penulis mungkin terasa berlebihan mengingat tantangan besar yang dibahas di bab-bab sebelumnya. Jadi di balik permasalahan yang tentunya sangat kompleks dan rumit ini, muncul optimisme yang sangat kuat dari seorang penulis untuk bagaimana Jepang mampu melakukan transformasi melalui dua pilar transformasi tadi. Nah, jadi itu teman-teman, kira-kira gambaran umum isi dari buku yang berjudul Building a New Economy. Nah, ini Japan's Digital and Green Transformation. Jadi ini spirit dari Jepang dalam membangun ekonominya. Sebagai penutup, saya ingin memberikan sedikit kesimpulan tentang buku ini, bahwa buku ini menawarkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Jepang melakukan transformasi melalui lensa ekonomi, kemudian lensa sosial, dan lensa teknologi. Nah, penulis saya anggap berhasil menyampaikan analisisnya berdasarkan latar belakang dari De Hugh, seorang akademisi ini, yang sangat seimbang. Meskipun beberapa bab terasa masih terlalu optimis dan
kurang konkret dalam membahas hambatan-hambatan yang praktis tadi. Nah, tentunya buku ini sangat menarik bagi para akademisi yang memiliki konsen keilmuan di bidang inovasi seperti keilmuannya penulis yang ahli di bidang ekonomi politik, kemudian khususnya di dalam ekonomi transformasi, inovasi-inovasi dan terkait kebijakan-kebijakan dari suatu negara. Nah, apakah ini bisa kita tiru prinsip atau spirit dari transformasi yang dilakukan oleh Jepang ini di negara kita? Ya, ini peneliti kita atau akademisi kita bisa memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis ilmuwan kita di dalam negeri. Selain itu, buku ini juga tentunya tidak hanya untuk kalangan akademisi, tetapi ini juga bagi para praktisi, kemudian khususnya para pengambil kebijakan di negeri ini. Harapan saya semoga buku ini mampu menginspirasi, dan resensi buku yang saya lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya dan ada hal yang perlu kita diskusikan di dalam buku ini, teman-teman bisa menulis di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama, karena ini adalah sebuah ilmu yang tentunya harus dikomunikasikan, didiskusikan sehingga kita mendapatkan pencerahan dan inspirasi baru dalam membangun suatu ekonomi suatu negara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.